Mbak Nadia sehat, Mbak Nadia. Enggak, Bu. Harusnya saya ke Bandung sih hari ini, tapi karena kurang sehat, ntar aja buat kontrol ini tulang. Ya, Mbak Nadia. Kemarin kata udah 70% Mbak Nadia. Itu mah kalau imun mah saya nggak masalah, Bu. Tapi tulangnya kan, kemarin tuh Oh, mulai geser lagi nih di belakangan. Saya emang ada cenderungan ke skoliosis. Itu yang kena lagi. oh ya Ini hari ampun. ini ke Bandung. Ya, di Bandung memang bagus itu Bandung. Wah, baru 7 orang. Pada miringnya kemana? Iya ya. Tolong Mbak di WA-in. Aku kelas pidana udah aku teleponin satu-satu yang kelas pidana. Mana lagi? Sibuk banget Bu Jaksa. Yang sibuk yang pakai dasi pagi-pagi. Kita mau ada acara ini apa namanya pernikahan saudara. Oh, bukan Bang Richard lagi. Tapi bulan-bulannya kita. Bener nggak? Tuh, Bang Richard udah dipanggil ayah, katanya ayah. Mas Agung teleponin yang lain, Mas Agung, Mbak Nadia pada mirinya. Pada Miri udah, nanti masuk katanya lagi di tempat kerja. Pak Dr. Kif izin sama Pak Koordinator pada Miri sambil acara pernikahan ya.
Siap, Bang. Saya juga di tempat kerja. Nanti matiin kamera ya, Prof. Izin. Berarti kita besok satu besok ini dong ya pada Miri. Kuliahnya di kampus 6:30 pagi. Betul, Mbak. Ya, kalian nanti pemaparan sama Iya, jam 10-nya kan Pak Kif. betul. Pagi jam 6:30 kan Pak Aslan, Prof. Aslan. Mbak Nadia itu seminggu harus 1 botol habis. Pasti nggak sakit lagi. Insya Allah, Bu. 1 minggu maksudnya dihabisin. 1 botol. Memang pokoknya ada tetap 3 kali 2 sendok minum terus. Apa gara-gara makanan waktu itu ya? Ya juga. Yang lainnya mana? Pada Miri teleponin. Udah dibikinin di WA grup tuh fotonya tuh, nggak tahu pada nongol kagak tuh. Oh, tambah lagi tuh jadi 11. Baru nulis Bu Siska. Kenapa, Pak? Baru nulis. Sekarang udah halaman ke-5. Udah dapat 5 lembar. Pertemuan keberapa? Pertemuan ke-10. Oh, pertemuan ke-18 ntar tesis salin aja semuanya udah. Kebanyakan ah. Capek nulisnya. Oh iya, capek. Ada suaranya nih. Apanya gak ada suaranya? Alin, udah ketemu kan yang kemarin Kominfo? Yang mana Bu? Yang mana Bu? Yang Kominfo. Oh, itu masih jadi topik trending.
Ngapain ini? Ngapain ini, Bang? Bawa keluar. Bang Richard. Nah, tunggu yang lain. Ampun. Kelas pidana pada tidur kayaknya nih. Tapi alhamdulillah ya hari ini bisa bangun jam 8. Biasanya dia habis subuh. Kagak tidur lagi. Alhamdulillah. Baru 13 nih teman-teman yang lain. Kok mati? Baru 16 orang. Ayo yang belum, yang belum. Mbak Siska. Mbak Siska. Jadi suaranya. Iya, Bu, kenapa? Nggak mau ngerjain itu di Prakarta aja. Rangkuman. Kejauhan. Nggak ada teman buat kesananya. Yaelah deket. Dari tempat kerja naik motor aja ya nggak? Iya, nanti ya. Ibu udah selesai? Belum. Nantilah di kantor aja mulainya. Kalau di rumah mah digangguin anak pusing. Ini aku tinggal dikit lagi. Aku malah baru apa ya pertemuan 3. Udah berapa lembar? Udah 2 kertas folio. Aku tinggal sekarang pertemuan 11. Udah lumayan lah. Pak Kanit, tugas penemuan hukum ditunggu sama
Raka tuh. Kita mulai saja sambil nunggu teman-teman. Ya, Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam selamat pagi. Kita mulai. Itu ketua kelas yang apa? Antropologi sama viktimologi kok nggak pernah hubungin saya? Siapa ya? Ada yang tahu nggak ya? Ada yang tahu nggak kelasnya antropologi sama viktimologi? Mungkin itu semester Ya, beda kali, Oh nanti ya? Prof. Ya, bukan angkatan kita kayaknya. Oh gitu ya. Ya udah, oke. Iya. nanti dikasih tahu sama ini TU-nya aja, Prof. Oke. Kita masuk ke sejarah perkembangan filsafat hukum dari zaman purbakala, Yunani, masa Socrates, Plato, Aristoteles, masa Satwa, zaman pertengahan itu zaman kegelapan, zaman Socratik, zaman Renaissance, dan zaman modern atau zaman baru yang kelima. Itu dari zaman purbakala itu dari Thales dan seterusnya sampai Aristoteles. Kalau Pitagoras ini segala sesuatu ya adalah bilangan-bilangan. Kalau menurut renungannya daripada Pitagoras. Jadi bila ditafsirkan secara modern tidak masuk akal. Pentingnya bilangan dalam musik, ada hubungan antara musik dengan matematika melalui nilai rata-rata harmoni dan progresif harmoni. Kalau dari Pitagoras menganggap bilangan-bilangan sebagai bentuk-bentuk atau sebagaimana ada pada dadu. Dunia bersifat anatomis dan menganggap tubuh terbentuk dari molekul-molekul yang terdiri dari atom-atom yang tersusun dalam berbagai bentuk. Ini dua abad pertengahan. Masa gelap, masa skolastik. Ciri-cirinya adalah pemikiran hukum lahir dengan corak ajaran Kristen. Terus tema pokok ajaran adalah hubungan antara iman dan akal. Akal budi. Adanya dan hakikat Tuhan. Adanya etika, antropologi, dan politik. Sedangkan filsafat diajarkan di sekolah-sekolah dan di biara. Masa gelap dan masa skolastik. Ini ciri-cirinya adalah pemikiran hukum lahir dengan corak ajaran tadi sudah sampaikan. Ini zaman Renaissance ditandai dengan tidak terikatnya lagi alam pikiran manusia dengan ikatan-ikatan keagamaan. Rasio manusia merupakan satu-satunya sumber kebenaran dari hukum. Terjadi perubahan tajam dalam kehidupan manusia dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat, berdirinya negara-negara baru, lahirnya segala ilmu pengetahuan baru,
dikumandangkan oleh para penganut hukum alam yang rasional seperti Thomas Hobbes, John Locke, Franz Bacon, Rene Descartes, Montesquieu, Rousseau, zaman baru. Ini dengan ditandai lahirnya mazhab positisme hukum dengan tokoh-tokohnya seperti John Austin. Ini adalah aliran positifis hukum yang analitis, dan Hal Carson. Ini adalah aliran hukum murni. Unsur logika merupakan unsur penting dalam pembentukan hukum. Orang kurang memperhatikan pada masalah keadilan, sedangkan filsafat hukum kurang berkembang sebagai akibat dari gerakan kodifikasi atau pengkodifikasian daripada hukum itu sendiri. Ditandai dengan munculnya aliran sosiologikal, jurispruden, tokoh-tokohnya adalah Pound, ini Benjamin Cardozo, Hagen, Ehrlich, dan lain sebagainya. Ini macam-macam kebenaran. Kebenaran sebagai persesuaian antara apa yang dikatakan dengan kenyataan. Contoh, ini adalah bumi ini bulat. Teori kebenaran sebagai keteguhan. Kebenaran ditemukan dalam relasi antara proposisi baru dengan proposisi yang sudah ada. Contoh, semua manusia pasti mati. Socrates adalah manusia. Socrates pasti mati. Ini cara-cara bisa menyusun sebuah kesimpulan dalam membuat tesis dan sebagainya. Itu cara-cara menyusun kebenaran. Contoh lagi, teori pragmatis tentang kebenaran. Kebenaran sama artinya atau identik dengan kegunaan. Contoh, ide kemacetan di jalan-jalan besar di Jakarta disebabkan terlalu banyak kendaraan pribadi yang ditumpangi oleh satu orang. Solusinya ini adalah mewajibkan kendaraan pribadi yang ditumpangi minimal 3 orang penumpang. Dulu adanya 3-in-1. Sekarang mungkin karena berubah untuk mengurangi biar lebih banyak lagi yang ada di jalan adalah dengan menggunakan ganjil genap. Teori kebenaran performatif, suatu pernyataan dianggap benar kalau pernyataan itu menciptakan realitas. Ini contohnya, dengan ini saya mengangkat kamu sebagai Bupati Bantul. Nah, kalau itu terjadi berarti itu adalah teori kebenaran realitas atau performatif. Nah, ya, ditanyakan. Sementara belum, Prof. Oke, kita lanjut. Ini aliran-aliran dalam filsafat hukum. Ini tadi satu ada aliran hukum alam, berarti irasional atau tidak masuk akal dengan rasional masuk akal. Ada aliran hukum positif, ini adalah analitis dan hukum murni. Ada aliran sejarah, aliran kegunaan atau utilitarianisme, ini adalah
adanya individualis, sosialis, atau gabungan. Yang kelima adalah sociological jurisprudence. Yang keenam adalah pragmatic legal realism. Ini aliran hukum yang sebagai dasarnya adalah Thomas Aquinas, Samuel Rufendorf, dan Santo Agustinus, dan lain-lainnya. Ciri-ciri aliran hukum alam ini adalah inti ajarannya adalah berkembangnya agama Nasrani pada abad-abad Masehi. Agama Islam disebatkan di Timur Tengah, kecuali Romawi Timur. Selama abad pertengahan, segala tolak ukur, segala pikiran orang adalah kepercayaan bahwa aturan semesta alam telah ditetapkan oleh Allah Tuhan Sang Pencipta. Sesuai dengan kepercayaan itu, hukum pertama-tama dipandang sebagai suatu aturan yang berasal dari Allah Tuhan. Dimanfaatkan manfaat dari hukum alam menurut Friedman, transformasi dari hukum sipil kuno atau hukum Romawi ke suatu sistem hukum yang luas atau kosmopolitan. Digunakannya sebagai senjata oleh kedua belah pihak dalam pertikaian antara gereja pada abad pertengahan dan para kaisar Jerman. Yang ketiga adalah sebagai latar belakang pemikiran untuk mendukung berlakunya hukum internasional dan menuntut kebebasan individu terhadap absolutisme. Digunakan oleh para hakim dari Amerika Serikat untuk menafsirkan konstitusi untuk menentang negara-negara bagian yang dengan menggunakan peraturan perundang-undangan hendak memodifikasi dan mengurangi kebebasan mutlak individu dalam bidang ekonomi. Jadi nantinya semua resources atau kekayaan itu adalah dikuasai oleh negara. Dipergunakan untuk mempertahankan pemerintahan yang berkalinya untuk mengorbankan pemberontakan terhadap kekuasaan yang ada. Yang ketiga adalah dipergunakan beda-beda mempertahankan segala bentuk ideologi. Kita lanjut lagi. Ada yang mau tanya? Silakan. Ini Thomas Aquinas 1225 tempat membagi hukum menjadi 4. Lex Aeterna
next divina, dan next alis, dan next positif. Aquinas membagi pengetahuan ke dalam dua golongan. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah pengetahuan tentang iman. Sedangkan lex aethena atau hukum rasio Tuhan yang tidak dapat dituangkan oleh panca indera manusia. Sedangkan lex diva adalah hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Sedangkan lex naturalis adalah hukum alam, yaitu penjelmaan lex antena dan ke dalam rasio manusia. Sedangkan lex positivis adalah penerapan lex naturalis ke dalam kehidupan manusia di dunia. Kalau misalkan contoh yang tidak bisa dituangkan oleh panca indera, ya contoh misalkan apa? Kalau di Muslim itu namanya apa? Isra Mi'raj, ya. Itu susah dituangkan dalam panca indera. Namun dengan jalannya ilmu pengetahuan, ada yang bisa terjelaskan oleh ilmu pengetahuan. Contoh misalkan ternyata di dasar laut itu ada apa, di dasar itu ada air tawar. Contoh di Kepulauan Biak sana. Jadi orang Jepang meneliti, ternyata di dalam laut, dalam kedalaman 50 meter itu ditemukan apa yang tidak asin. Itu ternyata berarti air garam dan dijelaskan sama dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan lain seterusnya. John Salisbury mengkritik kesewenangan-wenangan penguasa. Gereja dan negara perlu ganis antara jiwa dan kan pemerintahnya, penguasa harus memperhatikan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang mencerminkan hukum-hukum Allah. Kalau sekarang namanya hukum tidak tertulis itu hukum adat. Contoh yang masih kental mungkin di Sumatera Barat, di Bali, di Papua, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan ya, contoh, kalau beli tanah di Papua itu harus jelas bunyinya. Jangan hanya beli tanah seluas 100 meter persegi ya. Kalau seluas 100 meter persegi nanti begitu di dalam tanah tersebut ada pohon kelapa, pohon pisang, pohon mangga dan sebagainya. Nanti yang beli tanah itu tadi mau membangun rumah, nah nanti yang punya tanah itu nanti bisa meminta bayaran lagi. Loh Pak, Bapak dulu kan beli tanah saja. Itu pohon mangga, pohon pisang, pohon kelapa, dan lain sebagainya belum dibayar. Nah, minta bayaran lagi. Jadi harus jelas. Jadi harus beli tanah beserta isinya. Nah, gitu. Ini tugas rohaniawan membimbing pengusaha agar tidak merugikan kepentingan rakyat. Nah, mengingatkan. Makanya sekarang itu nomenklaturnya kalau pemerintah beli tanahnya masyarakat bukan ganti rugi lagi, tapi
Kalau masih ganti rugi lagi berarti sudah tidak mengenai perkembangan zaman. Berarti masyarakat akan rugi terus, tidak pernah diuntungkan. Ini dia menulis buku Polycraticus Save de Nubis Curriculum et Pescicus Philosopharum Libri ke-8 dan Metallurgicus. Nah, ini sudah. Ada yang mau tanyakan lagi? Belum ada kayaknya, Prof. Kalau belum ada kita lanjut lagi Lanjut, nanti. Prof. Ini yang rasional atau kotiko ergo sum. Saya berpikir, maka saya ada. Ini pencetusnya ini ada Hugo de Groot, Immanuel Kant, Hegel, ilmu pengetahuan, Francis Bacon, René Descartes, Isaac Newton, dan sebagainya. Inti ajarannya adalah kebenaran yang sejati ada pada akal atau rasio manusia. Ciri-cirinya adalah dengan ditandainya dengan lepas ikatan manusia dari Tuhan. Ini atau dari unsur-unsur keagamaan. Selanjutnya dia lahirnya Renaissance, berkembang dengan pesat dan berkembangnya negara-negara modern. Pak Dokter izin bertanya. Ya, boleh. Tadi selintas mengatakan bahwa
filsafat itu dari perkembangan dari zaman ke zaman itu kan mempunyai ciri khas tersendiri ya. Misalkan dari Ya. yang tadi bahwa awal itu eh, di apa filsafat contoh kayak ke hukum itu dibatasi dengan keadilan. Nah, dengan perkembangan zaman lagi bahwa hukum hukum itu harus apa ada hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nah, sebenarnya ciri khas dari filsafat sendiri itu kan seperti apa pembelajaran sebelumnya mengatakan bahwa tidak ada jawaban di filsafat karena setiap pertanyaan tentang keadilan ataupun hukum itu sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, pertanyaan saya, Prof, bagaimana filsafat itu apakah dengan berbagai macam cabang ilmu tersebut apa namanya bisa tidak saling bertentangan satu dengan yang lain? Seperti itu, Prof. Terima kasih. Ya, jadi bisa juga bertentangan, bisa juga tidak bertentangan. Kan contohnya begini, kalau di hukum modern itu hukum adalah berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta. Fakta begini, contohnya adanya saksi menurut undang-undang berapa? Kalau saksi adalah bukan saksi. Walaupun itu ada kejadian, tapi kalau saksinya cuma satu ya dianggap bukan suatu kejadian hukum. Nah, itu contoh gampangnya saja gitu. Jadi kalau saksi harus memenuhi sesuai dengan misalkan KUHP pasal 184. Nah, di situ ada berapa saksi ya, berarti yang saksi korban, tersangka, ada alat bukti, ada petunjuk dan sebagainya. Kalau cuma hanya saksinya hanya korban saja, sedangkan saksi yang lainnya tidak ada lagi, ya cuma satu saksi adalah bukan bukti kan gitu. Padahal ya kemungkinan itu suatu kejadian pidana tapi tidak bisa diproses menurut hukum. Itu kan kalau menurut keadilan ya tidak bisa dikatakan suatu keadilan. Sekarang makanya bisa dibuktikan dengan alat petunjuk, adanya CCTV, adanya rekaman dan sebagainya. Nah, itu berarti didukung dengan alat bukti yang lain kan gitu. Contoh, walaupun itu sudah terjadi pidana, tapi kalau tidak misalkan ya rasa keadilan, contoh hanya mencuri kakao aja kok dihukum itu kan. Makanya sekarang adanya apa edaran dari Mahkamah Restoratif Agung ya misalkan sekian itu tidak dipidanakan gitu. Dari 2.500 gitu ya. Tidak bisa bertentangan dan juga tidak bertentangan, ada sejalan. Itu. Nanti bagaimana case-nya aja ya, Pak Dokter? Ya, nggak bisa. Dan juga terjadinya perkembangan. Dulu kalau namanya mencuri ya dalam bentuk barang. Ternyata aliran listrik pun dianggap barang kan. Gitu. Terjadi perkembangan. Ternyata barang itu bisa berwujud dan tidak berwujud kan gitu. Sekarang kerugian juga ada kerugian material dan kerugian imaterial gitu ya. Silakan lainnya. Yang lain siapa yang mau bertanya? Kayaknya lanjut aja deh, Prof. Belum ada yang mau. Ya. Ini kita lanjut. Ini pendasar-pendasar hukum alam yang nasional. Ini dari Immanuel Kant mengganti metodologi psikologis dan empiris menjadi metode berpikir secara kritis ke dalam 3 buku. Kritik der Raymond Burnouf dan kritik der Praktis Burnout dan kritik der Volkenkraft. Ini cara berpikir yang kritis menurut Immanuel. Ini yang pertama adalah kritik der Raymond
Bernus menganalisis tentang hal-hal yang menyangkut mengetahui, memahami, dan menyadari lewat alat-alat panca indera dan pikiran. Kalau sedangkan kritik praktis, Bernus membahas tentang masalah-masalah moral dan kesusilaan. Sedangkan kritik dan Telegraf estetika berarti tentang kecantikan. Kalau moral dan kesusilaan berarti baik atau tidak. Kalau estetika berarti buruk atau tidak. Pengetahuan merupakan cermin dari pengalaman sebagai gejala-gejala di sekitar lingkungan manusia. Ini disusun oleh akal, ini menurut Forman Priori, pemikiran dari Kant merupakan dasar moral yang disebut kategoris atau kategoris imperatif, teori tentang bagaimana seharusnya hukum. Contoh, barang siapa yang membeli berkewajiban membayar. Sekarang dalam hukum ekonomi. Kritisisme merupakan filsafat yang memulai perjalanannya dengan menyelidiki lebih dulu kemampuan dan batas-batas rasio. Unsur mana dalam pemikiran manusia yang berasal dari rasio? Sudah ada dibantu. Pengalaman dan mana yang murni dibantu oleh empirik. Silakan, mau tanya lagi? Izin, Prof. Mau bertanya, Ya. Prof. Ya, Nah, kan kita lihat, Prof, di Papua sendiri dalam rangka apapun dan biasanya pemilihan itu, contohnya pilkada atau pemilihan ya, kepala-kepala suku, itu kan melalui perwakilan, Prof, ya? ya, sistem noken namanya itu. Ya, sistem noken. Nah, sementara hukum sendiri itu mengangkat asas keadilan ya, Prof, ya. Ya, Dan sementara yang pastinya kalau sistem seperti itu kan ada suatu kekuasaan itu yang mengarahkan atau menggiring. Jadi rasa kemanusiaannya atau keadilannya itu berkurang gitu, Prof. Nah, jadi dari sisi filsafat sendiri, filsafat hukumnya, politik hukumnya bagaimana, Prof? Ini pertanyaan saya. Ini contohnya ya, di Papua gitu, yang jadi ya. contoh. Kenapa di Papua Masih, itu Prof. sistem noken? Karena di masyarakat Papua di sana, terutama di daerah pegunungan, mereka itu banyak yang belum bisa baca tulis. Dan mereka sangat percaya atas keputusan oleh kepala suku. Nah, jadi sebenarnya mereka ini bukannya mereka diwakili enggak. Sistem noken itu adalah noken itu nanti digantung atau ditaruh di mana. Nah, nanti daripada warganya itu menaruh yang tadi memilih itu rumit kan, milih nyoblos nomor sekian dan sekian ya. Itu kartu pemilihannya ditaruh di noken para pemimpinnya gitu, milih yang mana itu begitu. Jadi ya yang namanya kan tadi begini, yang namanya keadilan itu ya adil di suatu tempat belum tentu adil di tempat lain kan gitu. Banyak yang mempengaruhi, ada banyak faktornya.
Karena ya terutama di daerah pegunungan Ya, sementara di mereka zaman dahulu, Prof, di abad ya ke-19 sudah dikatakan di situ bahasanya jurisprudence namanya kan. Nah, itu Prof. ya Dari zaman dulu udah ada. Kenapa kok sekarang itu ya masih ada yang apa namanya memegang prinsip seperti itu? Contohnya di Papua. Jadi apa namanya rasa keadilannya kayaknya berkurang gitu, Prof ya. ya Keterwakilannya. ya bukannya rasa keadilannya berkurang, justru kalau di misalkan kartunya masuk satu-satu dalam bilik pemilihan, mereka tuh bingung, nggak bisa baca tulis. Terus apa? Akhirnya ya diwakilkan. Kamu milih apa ditanya. Nah, mungkin dicoblosin, masuk di noken. Kamu milih apa? Ditanya gitu. Kamu pilih siapa yang mau mewakilin kamu di suku kamu kan gitu. Dia bisa suku lain, ya suku kamu apa yang kamu pilih? Oh, misalkan kuning, oh biru dan sebagainya kan gitu. Ya udah itu. Menurut mereka, menurut di Papua sana adalah itu sudah adil kan gitu. Kan semua pada prinsipnya adalah sama. Satu orang punya yang sudah cukup umur, mereka punya satu suara juga. Karena mereka tidak bisa baca dan tulis dan nggak tahu bagaimana itu alat pena seperti apa juga mungkin tidak pernah melihat. Ya sudah, akhirnya masyarakat dikasih pakai biasanya mereka pakai kaca itu. Kalau masyarakat biar mau turun dari yang ada di gunung-gunung, nanti setelah kumpul silakan baris. Yang mau pilih merah sebelah kiri, kuning sebelah kanan. Itu udah sih gitu. Dan itu tidak ada namanya istilahnya intimidasi, wajib ini sebagainya nggak ada itu. Mereka dengan kesadaran dijelaskan oleh kepala sukunya masing-masing, mereka akan memilih. Gitu. Ini loh kalau misalkan merah berarti wakil kamu si A. Kalau milih kuning berarti wakilmu adalah si B kan gitu. Gitu ya. Sama aja kalau misalkan di Papua terjadi perang suku, itu hal yang biasa. Kenapa? Perang suku itu adalah tata cara memilih panglima perang mereka. Jadi kalau perang suku yang kelihatan seseorang ini paling pemberani, nah, itu akan ditunjuk sebagai panglima perang sukunya kan gitu. Misalkan suku A itu 3, suku B 5, itu cukup diganti dengan misalnya bakar batu. Dengan bakar batu yang kemudian diganti juga dengan berapa ekor babi gitu. Sudah itu sudah nggak diproses hukum lagi. Malah kalau diproses hukum itu bakalan selesai. Mereka masih nggak dianggap tidak selesai karena belum adanya denda adat dan sebagainya. Itu. Walaupun misalkan perzinahan di sana sudah dihukum oleh hukum nasional, tapi kalau tidak dilakukan dengan hukum adat juga dianggap tidak selesai. Akan dikucilkan oleh masyarakatnya dan sebagainya. Gitu ya. Jadi namanya adil itu adalah sangat-sangat relatif. Mungkin di satu wilayah tentu namanya adil adalah A plus B. Kami nggak pakai plus-plus lagi. Gitu. Gitu ya. Prof, terima kasih. Nah. Ada yang tanya lagi? Bisa dengar, Prof? Ya. Mohon bertanya, Prof. Ini Mas pendapatnya saja, Prof. Filsafat hukum dari segi historis, sejarah, hukum sebagai ungkapan kehendak umum yang menurut J.J. Rousseau bahwa hukum itu merupakan kehidupan sosial sehingga lahir namanya kontrak sosial.
problem utama kontrak sosial itu bagaimana kekuatan pemaksa dari otoritas pemerintah mesti dipahami. Ya. Bahwa hakikatnya manusia itu terlahir bebas. Namun faktanya di mana-mana dia terlegitimasi ini bahwa hukum itu diputuskan oleh kehendak umum. Nah, dikaitkan dengan kondisi negara kita baru-baru ini, ternyata dinamika yang terjadi di negara kita dikaitkan dengan hukum dan politiknya dalam rangka pemilihan presiden, bahwa kita melihat kehendak umum, sosial kontrak itu selalu benar dan cenderung kepada kemaslahatan umum. Namun, hal itu tidak berarti bahwa pertimbangan rakyat selalu benar semuanya. Nah, bagaimana terhadap hal tersebut ditinjau dari filsafat hukum sebagai ungkapan kehendak umum, Prof. Ya. Terima kasih. Kalau hukum berdasarkan filsafat itu ada dua, hukum sebagai alat kontrol dan hukum sebagai alat rekayasa, kan gitu. Kalau sebagai alat rekayasa berarti biar masyarakat itu mau mengikuti jalur atau yang diarahkan oleh pemerintah, itu sebagai alat rekayasa. Sedangkan sebagai kontrol sosial adalah mengontrol kehidupan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Itu contoh misalkan sebagai alat rekayasa. Contoh di rekayasa lantas, biar tidak sering terjadi laka lantas, maka arus lantas satu arah, kan itu. Itu contoh sebagai alat rekayasa. Kalau sebagai alat kontrol, berarti kan contoh bahwa seseorang mencuri maka akan dihukum, sehingga masyarakat tidak semaunya untuk melakukan pencurian, kan gitu. Itu contoh. Itu contoh aja, ya. Hukum adalah mempunyai dua fungsi sebagai alat kontrol sosial dan alat merekayasa sosial, gitu. Itu dua fungsi daripada hukum. Ya, semuanya hukum kan sudah diwakilin. Misalkan yang membuat hukum adalah pemerintah dan DPR. Semua sudah alat kontrolnya, ya. Bagaimana masyarakat yang memilih sebagai cerminan daripada masyarakat. Kenapa si A milih si B dan sebagainya. Nah, itu sebagai semakin modern, semakin masyarakatnya semakin bagus, otomatis hukum juga semakin bagus. Jadi, kalau semakin masyarakatnya semakin modern, semakin lebih bagus, berarti hukum semakin bagus juga. Karena hukum adalah cerminan daripada masyarakat itu sendiri. Silakan yang lainnya. Saya lanjut ini, satu lagi aja. Ini aliran hukum positif atau positif hukum. Aliran ini dipengaruhi oleh tekisme yang berpendapat bahwa hukum identik dengan undang-undang. Ini ada dua, yaitu adalah analitis sebagai tokohnya Gerson, yang analitis atau analytical jurisprudence. Di sini adalah dengan aliran common law, hukum merupakan perintah dari penguasa. Kalau menurut John Austin membagi hukum menjadi dua. Yang pertama adalah hukum ciptaan Tuhan untuk manusia. Yang kedua adalah hukum buatan manusia. Hukum dalam arti sebenarnya atau hukum positif buat penguasa. Hukum yang dibuat oleh rakyat secara individual untuk melaksanakan hak-haknya. Misal contohnya undang-undang, peraturan-peraturan dan sebagainya. Hukum yang dibuat oleh rakyat secara individual guna melaksanakan hak-haknya. Contoh badan atau orang dalam kuratel
hak wali terhadap di bawah umur. Hukum dalam arti tidak sebenarnya, hukum yang tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum atau tidak dibuat oleh pengusaha yang berdaulat. Contoh ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh perkumpulan-kumpulan olahraga, mahasiswa, kesenian, dan lain sebagainya. Ajaran hukum murni, nilai Halkansen, ajaran hukum murni, hukum harus dibebaskan dari anasir-anasir yang tidak yuridis, atau etis, sosiologis, politis, dan lain-lain. Etis berarti tidak memberikan peluang berlakunya hukum alam. Sedangkan sosiologis berarti tidak memberikan peluang berlakunya hukum kebiasaan dalam masyarakat. Karena hukum merupakan dasolen, bukan dasen. Ini ada teori daripada Staffenbaum, dipulbarkan oleh Adolf Merkel, murid dari Hans Kelsen. Hierarki peraturan perundang-undangan dengan Grundnorm sebagai hukum dasar yang mempunyai kedudukan paling tinggi. Menurut Jerome Franz, hukum tidak dapat disamakan dengan suatu aturan hukum yang tetap. Hukum sebenarnya hanya terdiri dari putusan-putusan pengadilan yang tergantung dari banyak faktor. Putusan hakim hanya merupakan salah satu unsur pertimbangan di samping prasangka politik, ekonomi, dan moral ikut menentukan putusan para hakim. Tidak terkecuali simpati dan antipati pribadi berperan dalam putusan tersebut. Jadi kalau menurut Raskun, hukum sebagai suatu jenis teknik sosial atau social engineering dan atau kontrol sosial kontrol dalam suatu negara. Tujuannya untuk sebaik-baiknya mengimbangi kebutuhan sosial dan individu yang satu dengan lain. Cita-cita keadilan merupakan simbol harmonisasi yang silakan kamu tanya lagi. Saya kira udah cukup. Ada yang tanya? Izin Prof. Ya. Ini Prof, saya mau tanya tentang yang pola kedua yang dianut dari aliran filsafat hukum tentang positivisme, bahwa hukum itu kan harus dipisahkan antara hukum kebebasan dari moral ya hukum. Sementara kalau dari slide pertama saya baca itu berbicara tentang filsafat adalah cinta kebijaksanaan, Prof. Ya. Nah, kalau saya perhatikan di filsafat tentang aliran filsafat positivisme kan berpikir tentang bagaimana penerapan hukum itu tentang aturan di negara itu ya, Prof ya. Nah, maksud saya bagaimana penerapan terkait filsafat ini terkait kepada apa paham dari Hans Kelsen terkait masalah theory of law-nya itu, bagaimana kedudukan dari filsafat tersebut, Prof. Karena kalau berpikir tentang harus dibebaskan dari moral berarti dia akan lepas dari arti filsafat sendiri bahwa cinta kebijaksanaan, Prof. Mohon diterangkan, Prof. Yang namanya
filsafat itu adalah perenungan. Yang namanya masing-masing bumbunya ada alirannya masing-masing. Aliran positif. Positif adalah hukum adalah undang-undang. Apa yang bukan dalam undang-undang itu adalah hukum. Jadi tidak dipengaruhi lagi oleh moral, oleh baik buruk dan sebagainya, bahwa misalkan si A misalkan mencuri, ya dia tidak dilihat lagi. Kenapa dia tidak mencuri? Kenapa dia mencuri kan gitu? Oh, karena dia tidak punya uang, tidak bisa makan sehingga dia mencuri. Itu tuh dipisahkan itu. Bahwa kalau menurut undang-undang mencuri adalah ya mengambil barang orang lain tanpa izin atau tanpa sepengetahuan yang orang tersebut, itu namanya mencuri. Sebenarnya kalau mau digali lagi, kenapa dia mencuri kan gitu? Oh, mungkin dia mencuri karena sudah berapa hari tidak makan, dia tidak punya siapa-siapa. Itu mencuri karena terpaksa, kan gitu. Nah, itu beda di situnya. Mama bawahnya kalau aliran positif, kalau menyatakan hukum itu adalah undang-undang saja, kan gitu. Tidak berdasarkan yang ada, berdasarkan moral yang ada dalam masyarakat, kan gitu. Misalkan dia sudah sekian hari, padahal kalau menurut undang-undang lainnya bahwa anak yatim dan terlantar itu adalah kewenangan negara untuk memelihara, memberikan makan dan sebagainya. Nah, itu tidak dilihat dari itu lagi. Nah, kalau menurut aliran positif ya hukum adalah yang ada di undang-undang itu sendiri gitu loh. Bedanya situ. Semuanya juga dari hasil dari filsafat itu, dari perenungan kan gitu. Yang namanya filsafat itu adalah merenungkan. Nah, gitu. Baik buruknya ya baik yang mana dan sebagainya, silakan nanti. Makanya kalau berkumpul para ahli filsafat mesti akan menghasilkan nilai-nilai yang berbeda, gitu ya. Jadi dibedakan, namanya filsafat itu adalah merenungkan, membuat terjadi sesuatu, selesai jadi saya menganut aliran positif. Ya, kalau hukum itu adalah yang undang-undang, letterlek apa yang ada, tidak mempertimbangkan yang lainnya. Padahal kalau filsafat itu lebih tinggi lagi, itu ada secara moral, orang nggak makan ini ya wajarlah dia mencuri gitu kan. Mencurinya pun juga hanya sebatas untuk tidak membuat mereka yang bersangkutan untuk menjadi kaya, tapi hanya untuk mencari makan kan gitu. Itu ya. Jadi pisahkan moral sendiri, hukum sendiri. Kalau contoh lebih gampang lagi, kalau moral itu kan berarti kan berkaitannya dengan sopan santun. Kalau sopan santun dia dilanggar berarti hanya dikucilkan saja. Kalau dihukum ya beda dengan hukum. Itu ada lebih jelas lagi kalau hukum aturannya. Gitu ya. Silakan yang mau tanya lagi. Satu lagi Prof, izin Ya. saya mau menanyakan bagaimana perkembangan filsafat, khususnya filsafat politik ya, Prof, yang ada di Indonesia. Karena yang kita ketahui adalah filsafat politik itu merupakan tentang konsep negara, kekuasaan, dan keadilan, Ya. sebagaimana yang dikatakan oleh Aristoteles. Nah, bagaimana sih pengaruh filsafat politik yang diterangkan Aristoteles dengan perkembangan politik yang ada di Indonesia? Terima kasih, Prof. Ya, kemarin sudah pernah kami sampaikan bahwa pada prinsipnya bahwa hukum itu adalah, kalau di negara demokrasi itu adalah hukum adalah berdasarkan dari hasil daripada politik. Ya, seharusnya kalau sudah menjadi hukum semua, ya harusnya semua politik atau semua
yang ada yang berkaitan dengan politik harus tunduk pada hukum, kan itu. Tapi kenyataannya kan sekarang ya siapa yang berkuasa itulah yang menggunakan hukum, itu akan berlaku sama aja. Mau dari zaman kapan dan siapapun yang berkuasa, hukum sebagai alat politiknya, kan begitu. Harusnya tidak boleh kalau sudah bahwa hukum itu sudah dibuat oleh alat-alat politik, itu pemerintah dan DPR, berarti semuanya harus tunduk pada hukum. Tapi enggak, beda kenyataannya. Adalah hukum sebagai alat politik daripada penguasa, kan gitu. Itu daripada zaman kemana, dari zaman apapun ya sama aja. Contoh saja lah, apa yang disampaikan bahwa negara kita adalah negara Hukum. ya negara Pancasila lah dasarnya itu. Semua presiden itu dianggap melanggar Pancasila semua itu kan, termasuk yang penciptanya aja yang tahu, yang membuat aja dianggap melanggar Pancasila, kan itu sama aja. Nanti dianggap juga yang melanggar hukum juga, kan itu. Kan pada dasarnya kan peran hukum itu ya Prof, berarti kan Ya. mengevaluasi kondisi politik, di mana antara election dan division itu seharusnya apa namanya bisa saling berjalan kan. Nah, Ya. mana balik lagi yang namanya filsafat politik tuh hadir itu karena adanya kekecewaan publik. Nah, itu Prof yang mungkin dengan bahasa lain dari sekarang politik balas dendam. Nah itu makanya bagaimana yang tadi Prof katakan seharusnya dari filsafat dengan hukum dengan hukum atau ini harus dibedakan dengan kepentingan kan. Tapi sejauh ini berarti kan nilai-nilai filsafat itu baik khususnya di Indonesia ya. Berarti kan tergantung siapa yang berkuasa hari ini gitu ya Prof ya. Iya. Kita bagaimana walaupun sejatinya maaf Prof kadangkala bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sebagaimana yang mungkin sudah disepakati beberapa ahli hukum lainnya. Seperti itu ya Prof ya. Ya, begitu memang. Ya namanya walaupun hukum adalah produk daripada politik, tapi nantinya bahwa hukum akan digunakan oleh penguasa, kan itu. Penguasa kan sama dengan yang menang politik itu yang penguasa, kan itu. Itu yang akan menggunakan. Izin meminta pendapat ini untuk sharing aja ya Prof ya. Kita kan Ya. pembelajaran. Diketahui pada saat ini kan sekarang lagi rame nih yang terkait putusan MK mengenai calon politik. Nah, itu kan yang namanya putusan Mahkamah Konstitusi itu kan final ya. Nah, bagaimana final itu dengan walaupun sejatinya ada bahasa seandainya dari hakim atau penerapan itu salah, tapi tetap harus harus dijalankan. Nah, bagaimana kalau misalkan putusan itu bertentangan baik dari teori hukumnya maupun dari nilai-nilai masyarakatnya, apakah tetap harus dijalankan sesuai dengan balik lagi yang bahwa sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah final, seperti itu, Prof? Ya, tetap harus, karena sudah di Undang-Undang Dasar sudah dinyatakan bahwa keputusan MK adalah bersifat final dan terikat. Ya, walaupun artinya disebutin itu Prof bahwa adanya pelanggaran sampai akhirnya kan dicopot. Iya, walaupun ada pelanggaran maupun tidak ya kita kembali lagi, MK itu siapa yang milih sih? Masyarakat. Ya kan? Ya itu, ya nggak bisa tetap dianggap final itu, nggak bisa harus dijalankan. Kalau tidak berarti Undang-Undang Dasar harus diganti lagi, diamandemen lagi, bahwa keputusan MK misalkan dapat dianulir dan sebagainya, kan gitu. Berarti tidak ada kepastian hukum kalau kayak gitu, Prof. Karena kan sejatinya MK itu diterbitkan untuk adanya kepastian hukum kan, Prof? Ya makanya itu, karena biar ada kepastian hukum, makanya dianggap final dan mengikat. Tidak boleh ditinjau ulang, kan gitu. Keputusannya tidak ulang. Kalau ada yang misalkan manusia-manusianya, boleh aja dilakukan penindakan. Walaupun kan sejatinya gitu. mengganggu konstitusi, Prof. Ya, itu sudah menjadi pilihan, itu sudah menjadi renungan para pembuat hukum sebelumnya, kan gitu. Gimana ini? Kan kalau suatu saat merumuskan hukum kan begitu. Yang pertama jangan sampai salah tafsir, jangan multi tafsir.
harus jelas kan gitu. Kalau multitafsir dapat itu kata-kata dapat itu kan membingungkan kadang. Ini dapat gimana? Bisa berarti bisa iya bisa tidak kan itu. Balik Begitu. lagi untuk apa namanya penyelesaian ini ke amandemen berarti ya, amandemen. Iya, iya. Berarti kalau kayak gitu balik lagi di amandemen terus nanti ada berulah tapi tidak ada ibaratnya perbaikan baik dari segi apa namanya moralitas atau tentang bagaimana teori hukum itu sejatinya harus sebenarnya dikuasai oleh para si penemu hukum itu sendiri seharusnya, Prof ya. Ya itu kan kita kembali lagi namanya hukum apa sih? Kan kesepakatan. Ya. Iya kan? Kalau udah sepakat ya udah. Kalau tidak sepakat ya kita amandemen lagi apa? Kan itu. Nah, itu. Kompleks berarti itu, Prof. Ya, nggak bisa. Makanya apabila ada dua ahli hukum bertemu, maka ada 3 pendapat kan gitu. Dua pendapatnya masing-masing, yang ketiga adanya gabungan dari 2 orang itu. Kalau tidak bakalan selesai. Gitu. Dari pagi sampai pagi nggak bakalan selesai. Itu ya. Ya, silakan yang lain. Itu yang dikatakan Prof benar itu Teh Dian. Jadi kembali ke amandemen lagi kan nggak mungkin ke zaman Siti Nurbaya lagi kan, ya Prof. Ya. Sistem pemerintahnya Ya, udah presidensial sekarang. ya, kesepakatannya gimana dulu kan itu. Nah, kalau nggak sepakat jadi lupa lagi kan. Tadi Pak Raka katanya mau nanya, mana Pak Raka? Oh, Pak Yunus itu mau nanya tuh kayaknya. Kalau nggak ada besok sampai ketemu di kampus. Tolong nanti Pak Damiri sudah dibuat masing-masing kelompok sama absensinya, siapa pemapat, siapa penyangga, ya kan? Siapa yang mau bantu pertanyaan dari kelompok berikutnya dan sebagainya, silakan nanti. Sudah, Prof. Ya. Rencana Sabtu depan, Prof. Ya. Untuk Ya. offline-nya. Ya. Oke. Sampai ketemu. Untuk masalah. Ya. Untuk itu sudah siap, Prof. Nanti tinggal diundi Ya, nanti, aja yang dulu. ya. Nanti diundi masing-masing ketua maju pimpah gitu siapa yang duluan. Oke. Siap, Prof. Ya, saya kira selesai ya. Silakan. Terima kasih, Prof. Sampai bertemu di Sabtu Terima depan. kasih, Prof. Ya, terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Santu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Aktor.